Halo semuanya. Di video ini aku mau share 10 perlengkapan bayi yang perlu dimiliki karena ini pasti dibutuhkan dan pasti terpakai. Semoga video ini bisa menjadi referensi dan bisa bermanfaat buat moms. Oke, langsung aja. 10 perlengkapan yang wajib dimiliki yaitu yang pertama, termometer. Nah, ini biasanya akan dipakai saat bayi kita selesai imunisasi. Karena pada umumnya, setelah vaksin atau imunisasi, salah satu reaksi yang ditimbulkan dari imunisasi ini adalah demam. Nah, untuk mengukur atau memastikan berapa suhu tubuh bayi, kita bisa menggunakan termometer. Nah, ini ada banyak jenisnya ya. Tapi aku belinya yang murah meriah aja, yang penting tuh berfungsi dengan baik. Ini aku beli seharga Rp28.750. Yang kedua, yaitu pembersih hidung atau sedotan hingus bayi. Ini juga diperlukan. Tidak hanya digunakan saat bayi sedang mengalami flu, namun bisa juga digunakan untuk mengeluarkan sisa susu yang tertinggal pada hidung bayi. Misalnya, kadang kalau bayi gumoh itu keluarnya tidak hanya dari mulut, namun juga dari hidung. Apalagi kalau newborn, kadang masih sering gumoh. Jadi kalau ada sisa susu yang tertinggal di hidung bayi, kita bisa sedot perlahan pakai alat ini. Dan menurut aku, ini harus selalu ready di rumah. Karena sewaktu-waktu bayi kita bisa saja mengalami hal yang seperti aku sampaikan tadi. Ini harganya murah, hanya Rp8.500. Nah, yang ketiga yaitu kasa atau sikat lidah. Nah, pada umumnya lidah bayi sering sekali tertinggal sisa susu. Nah, ini harus dibersihin karena jika tidak, ini bisa menyebabkan infeksi jamur di mulut. Di sini moms bisa pakai kasa steril atau sikat lidah. Untuk kasa steril bisa digunakan dari usia 0 bulan. Namun, jika sikat lidah bisa digunakan saat bayi berusia 3 bulan ke atas. Nah, untuk harganya, kasa steril aku beli itu seharga Rp5.100. Ini bisa dipakai beberapa kali ya. Kalau sikat lidahnya, ini aku beli produk dari Mama's Choice. Ini include dengan item lain. Jadi aku beli harganya tuh Rp89.000. Kalau mau tahu lebih jelas tentang produk ini, bisa klik link sugest di atas atau cek di description box. Nah, yang keempat yaitu gunting kuku. Tentunya kuku bayi akan terus bertumbuh ya mams, sehingga kita harus punya gunting atau pemotong kuku bayi. Nah, buat moms yang baru banget nih ngurus bayi, ini ada tips menggunting kuku. Moms bisa menggunting kuku bayi saat bayi tertidur atau saat bayi sedang diberi susu, sehingga lebih mudah karena bayi pasti akan pasrah aja karena lagi fokus minum susu. Nah, untuk gunting kuku ini aku beli dengan harga Rp13.900. Nah, yang kelima yaitu slebber. Nah, ini perlu juga ya. Kadang baru habis mandi atau setelah disusuin, tiba-tiba bayi kita itu langsung gumoh. Nah, ini bisa nolongin sehingga baju bayi nggak ikut basah. Ini aku belinya di Shopee. Aku langsung beli banyak waktu itu biar bisa ganti-ganti. Harganya juga murah, yaitu hanya Rp2.850.
Yang keenam yaitu sisir. Ini perlu dong tentunya, apalagi buat yang rambut bayinya tebal. Tapi pilih sisir yang benar-benar lembut ya Mams, bukan sisir orang dewasa, karena kulit kepala bayi masih sangat sensitif. Aku mulai pakein sisir itu di usia 1 bulanan sih, karena agak rawan. Apalagi juga rambut bayi aku nggak begitu tebel, jadi dirapiin pakai tangan aja itu udah cukup. Kalau sekarang sudah sering aku sisirin meskipun masih tipis sih. Aku merekomendasikan sisir ini, sisir dari Pigeon. Ini sangat lembut dan emang dirancang khusus untuk bayi. Nah, harganya yaitu Rp60.000. Nah, yang ketujuh yaitu blanket dan gendongan bayi. Nah, ini perlu banget juga. Kalau aku seringnya pakai ini kalau lagi kontrol atau imunisasi bayi. Jadi ini emang wajib punya. Atau saat jalan-jalan aku juga pasti menggunakan gendongan. Ini supaya Mams nyaman dan bayi juga bisa merasa nyaman dan hangat. Nah, ini aku pakai blanket dari Snoby, harganya itu Rp90.800. Dan gendongan samping silikon merek Obaito. Ini harganya Rp237.000. Kalau Mams mau lebih detail, bisa cek link di dashbox karena aku udah pernah review. Nah, yang kedelapan yaitu minyak telon. Ini penting banget ya, semua Mams pasti udah tahu. Kalau aku selalu setia dengan Konicare. Jadi ini udah habis beberapa botol karena emang baunya awet, tahan lama dari minyak telon lainnya. Dan aku selalu pilih yang sekalian dengan anti nyamuk. Jadi selain menghangatkan, juga bayi kita bisa bebas dari gangguan nyamuk. Nah, ini tuh harganya Rp39.800. Yang kesembilan yaitu cotton ball dan cotton bud. Nah, cotton bud ini fungsinya tidak hanya untuk mengeluarkan kotoran pada telinga, namun juga bisa membersihkan kotoran pada mata atau belekan pada bayi. Karena biasanya bayi baru lahir sering banget belekan. Nah, ini bisa digunakan. Jadi tinggal dibasahin aja, lalu diusap perlahan pakai cotton bud ini, pasti terangkat. Jadi kalau bayinya lagi belekan, gak usah dimacem-macemin, pakai kain, kapas, atau apalah, jangan pakai cotton bud ini aja. Dan gak usah panik kalau misalnya bayinya belekan, itu wajar, asal jangan sampai bernanah. Kalau bernanah atau sampai iritasi lainnya, segera periksakan ke dokter ya Mams. Nah, kalau cotton ball ini sampai sekarang juga masih aku pakai. Jadi dari bayi aku newborn sampai sekarang masuk usia 4 bulan, bayi aku masih pakai untuk bersihin area bokong bayi setelah buang air. Aku selalu pakai cotton ball dari Medisoft. Dan yang ke-10, yang terakhir yaitu teether. Ini biasanya digunakan saat bayi akan tumbuh gigi. Namun bisa juga digunakan sebagai mainan gigitan bayi agar bayi tidak lagi mengemut jari. Nah, di sini aku juga menggunakan teether dari Mama's Choice. Itu belinya sepaket, dapat 3 item gini, harganya Rp89.000. Nah, ini dia Mams, 10 perlengkapan wajib yang perlu dimiliki. Semoga video ini bermanfaat ya. Like jika suka dan subscribe karena aku akan terus berbagi informasi seputar perlengkapan ibu dan bayi. Because sharing is caring. Bye-bye.